Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fauzan. Saya mahasiswa ilmu hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Konstitusi Negara Indonesia bertepatan dengan adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri. Kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris, adalah constitution. Dalam bahasa Belanda disebut Konstituti. Dalam bahasa Jerman disebut Constitution atau Verfassung. Dalam bahasa Inggris adalah Constitution dan atau Constituere. Konstitusi itu sendiri adalah hukum yang mengatur atau hukum yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi itu sendiri dalam suatu negara adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selain itu, konstitusi negara itu sendiri bisa memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu sendiri bisa berupa Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sedangkan hukum konstitusi yang tidak tertulis itu biasanya berasal dari kebiasaan masyarakat. Seperti contohnya adalah konvensi MPR untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara 1945 bisa merupakan bagian dari konstitusi. Sementara dalam arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya memberikan kita panduan tentang bagaimana pemerintahan akan dibentuk, para pemimpin yang dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara, dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Undang-Undang Dasar sendiri menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem hukum nasional, peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan pokok sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, yaitu memuat aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, sebagai norma hukum. Sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga-lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai garis besar dalam penyelenggaraan yang harus dilaksanakan. Sebagai hukum dasar negara, maka Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama itu tertulis, yaitu tertuang dalam sebuah dokumen formal, rumusannya jelas, dan merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua itu bersifat rigid atau kaku, yaitu sulit dalam prosedur perubahannya, di mana terdapat pembatasan terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara atau lembaga legislatif
oleh suatu hal di luar kekuasaan lembaga tersebut, tidak bisa diubah atau tidak gampang diubah. Yang selanjutnya itu ketiga, singkat dan juga supel. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat yang memuat aturan-aturan pokok terdiri dari 16 bab dari pasal 1 sampai dengan pasal 37, 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Bersifat supel karena didasarkan pada kenyataannya bahwa masyarakat itu terus berkembang dan juga dinamis di tengah arus globalisasi yang ada, atau juga terdapat bangsa-bangsa asing yang ada. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia itu harus tetap menjaga supaya sistem perundang-undangan dasar tidak ketinggalan zaman. Demikian yang saya sampaikan mengenai Konstitusi Negara Indonesia. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.